Guys, ternyata Malaysia pernah meminta guru dari Indonesia untuk mengajar warganya biar bisa pinter. Itu Malaysia betul-betul kekurangan guru. Jadi, masa itu Menteri Pendidikan Khee Johari telah memohon kepada Indonesia agar membantu Malaysia dalam bidang guru. Dan ketika itu Indonesia memang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah SWT, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video ataupun beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video pernyataan dari seorang TikToker ataupun perempuan Indonesia yang bilang Malaysia pernah memohon guru kepada Indonesia, geng. 52 tahun yang lalu. Wah, itu sangat jauh ya, geng ya. Yang mungkin sebelum Indonesia Malaysia merdeka mungkin seperti itu ya, geng ya. Mungkin perkiraan Ikinya, dugaan Ikinya kayak gitu ya, geng ya. Dan yang membuat Ikinya pelik juga, geng, kayak gitu, geng. Kenapa Malaysia bisa mengekspor guru dari Indonesia kayak gitu, geng ya. Sedangkan menurut Ikinya sedangkan menurut Ikinya kan di Malaysia tuh A B C D, ejaannya seperti itu. Sedangkan Indonesia A B C D F G kayak gitu ya, geng ya. Kenapa? Apakah gaji honorer murah, memang murah dari dulu sampai sekarang di Indonesia sampai dia guru-guru di Indonesia merantau ke Malaysia atau gimana kayak gitu? Itu belum tahu juga ya, geng. Jom kita simak dulu videonya seperti apa, benar atau tidaknya. Dan tanggapan daripada orang Malaysia yang udah sepuh ataupun yang udah tua-tua, ini tanggapannya yang pernah bersekolah kayak gitu, yang dulu yang 50 tahun yang lalu kayak gitu ya, geng ya. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Guys, ternyata Malaysia pernah meminta guru dari Indonesia untuk mengajar warganya biar bisa pinter nih. Malaysia mengakui kehebatan dari guru-guru Indonesia dan bahkan meminta guru Indonesia untuk mengajar di sana. Tujuannya agar bisa mendidik dan mencerdaskan masyarakat Malaysia. Ini terjadi 57 tahun lalu saat sektor pendidikan Indonesia berjaya. Nah, pada waktu itu di Indonesia sudah berdiri banyak kampus dan menghasilkan lulusan terbaik di bidangnya masing-masing. Mulai dari jenjang sarjana hingga doktoral, serta kampus pencetak guru pun sudah ada sejak lama, guys. Permintaan tersebut diutarakan langsung oleh Menteri Pendidikan Malaysia, Mohamed Khee Johari di Jakarta. Hal tersebut langsung disambut baik nih oleh pemerintah Indonesia. Lewat mekanisme yang diatur kedua negara, Indonesia pun memberangkatkan guru-guru ke negeri jiran mulai tahun 1969. Jumlahnya bervariasi nih setiap tahunnya antara 40 hingga 100 guru per tahun. Para guru Indonesia ini kebanyakan mengajar mata pelajaran ilmu pasti nih, guys, seperti matematika, fisika, biologi, dan kimia. Mereka mengajar di sekolah menengah dan perguruan tinggi, guys. Guys, ternyata Malaysia pernah meminta guru dari Indonesia untuk mengajar warganya biar bisa pinter. Terima kasih, memang tidak dinafikan. Memang tidak dinafikan, seperti akun Danda ini memberitahu pernah satu ketika dulu pada tahun 69, tahun 70-an, Malaysia memohon bantuan daripada Indonesia supaya membekalkan guru-guru dan juga doktor untuk mengajar di Malaysia dan bekerja di hospital Malaysia. Memang tidak dinafikan. Kebetulan saya salah seorang murid yang diajar oleh satu guru yang berbangsa Jawa daripada Indonesia. Nama Subandirio, apa nama tu saya sudah lupa mungkin lah. Sebabkan bunyi dia seperti itu. Tahun 71. Dan dia beragama Kristian. Dan ketika itu baru saya mengetahui yang ada orang, kalau dia di Malaysia, dia tanah Melayu, ketika itu Jawa itu Islam. Dan dia bilang dia beragama Kristian. Kami semua heran. Dan dia bilang di rumahnya sendiri pun ada 3 agama. Mengerti 3 agama. Dan ada pernikahan, nikah kahwin yang beda agama pun ada. Antara Islam Kristian, Islam Buddha, dan Kristian Buddha, campur-campur ada. Itu membuatkan kami, tapi kami tidak ambil peduli sebab kami masih kecil. Kami berumur dalam 13 tahun.
Saya diajar ketika itu pada tahun 71. Okay. Mungkin kawan-kawan yang di Indonesia pada seumuran dengan saya mungkin masih ingat. Okay. Memang tidak dinafikan. Pada ketika itu Malaysia betul-betul kekurangan guru. Jadi masa itu Menteri Pendidikan Khee Johari telah memohon kepada Indonesia agar membantu Malaysia dalam bidang guru. Ya, dan salah satu sekolah yang terlibat adalah sekolah saya sendiri. Sekolah di mana saya belajar ketika itu. Kalau sekolah menengah ini sana dipanggil SMA ke apa tu lebih kurang itulah. Ya. Sekolah umur di 13 tahun. Kalau sekolah dasar tu sekolah rendah. Dan ketika itu Indonesia memang lebih maju. Dengan TV-nya berwarna, dengan wayang-wayang apa dipanggil di sana apa itu yang tunjuk bioskop filem-filem di bioskopnya dalam bentuk warna. Malaysia masih lagi tanah Melayu ketika itu. Malaysia ketika itu sudah dipanggil Malaysia. Malaysia ketika itu masih di dalam zaman hitam putih. Pada pertengahan tahun 70-an, antara 70 ke 80 barulah warna diperkenalkan, iaitu TV warna, filem-filem dalam bentuk warna. Dan filem pertama yang warna di Malaysia itu Sayang Anakku Sayang, kalau tak silap saya Menanti Hari Esok, itu antaralah. Ya. Dan Indonesia sebenarnya ketika itu telah lebih jauh. Dan ketika itu juga saya selalu menonton filem-filem daripada Indonesia. Janur Kuning. Pernah saya menonton dan sampai hari ini juga saya meminati Janur Kuning. Cuma sayangnya sudah tidak ditayangkan kepada umum, telah menjadi harta intelek bagi pihak Indonesia. Bagaimana perjuangan menuntut kemerdekaan oleh Indonesia. Dan saya mengikuti juga bagaimana pemidato daripada Indonesia, Khairul Anwar, apa lagi, Hamka, saya ikuti. Ya. Jadi saya tu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, saya baca buku itu. Ya. Jadi tidak salah dan saya tidak menafikan, tapi memang iya. Saya mengiyakan memang benar ketika itu rakyat Malaysia masih mundur. Kami di luar lingkungan sebab baru merdeka kurang lebih 10-12 tahun. 31 Ogos kami merdeka 1957 dan keperluan meminjam guru itu pada tahun 69. Ya. Terima kasih Indonesia dan terima kasih warga Indonesia yang ketika itu mungkin seumuran dengan saya belasan tahun. Mungkin ini menjadi kenangan manis. Dengan adanya video daripada Danda ini mengembalikan nostalgia saya. Kenangan manis semasa saya di bangku persekolahan. Saya dengar sampai habis. Dan saya terus minat untuk setia video anda. Terima kasih pada kawan-kawan saya di Indonesia. Hakikatnya itulah yang benar. Sebab ketika itu Indonesia memang cukup maju. Jauh daripada Malaysia. Tahniah. Okey. Semoga persahabatan dua rumpun ini akan bertambah erat. Jauhilah sengketa. Wah, ternyata benar ya, geng ya. Bukan karena gaji guru di Indonesia tuh murah dan gaji guru di Malaysia tuh mahal kayak gitu ya, geng. Bukan karena memang mungkin kekurangan guru lah di Malaysia kayak gitu ya, geng ya. Jadi buat para netizen nggak usah nyinyir kayak gitu ya. Indonesia katanya dengan orang Malaysia ini yang lahir 70-an katanya dulu Indonesia jauh lebih maju daripada Malaysia kayak gitu. Namun kenapa sekarang kok terbalik kayak gitu? Itunya yang pelik kayak gitu. Kenapa sekarang malah Malaysia lebih maju daripada Indonesia? Apa penyebabnya kayak gitu ya? Mungkin terlalu banget makan banyak poket dalam poket kayak gitu. Apakah terjadi banyak korupsi ataupun lain sebagainya sampai kita kalah dengan Malaysia? Apakah orang Malaysia berpikiran mentalitinya sudah berubah? Oh, bila kita ingin maju, jadi kita harus bekerja sama nih dengan para pemerintah ataupun lain sebagainya. Nah, namun disayangkan warga kita tidak seperti itu, tidak mau ingin bekerja sama dengan pemerintahnya dan tidak terlalu mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kayak gitu ya, geng ya.
Nggak tahu kenapa kebelakangan ini banyak orang ataupun anak-anak Indonesia, anak-anak mudanya, anak-anak kecilnya yang bersekolah itu susah membaca kayak gini. Ditanyakan kayak gini, ibu kota apa namanya negara di negara di Eropa apa saja tidak paham, masa ngebut Garut dan lain sebagainya kayak gitu ya, geng ya. Ini yang perlu kita bimbing lagi. Kenapa? Karena ini demi kebaikan bangsa kita, penerus bangsa kita, anak-anak muda gitu. Kalau seperti ini terus, wah, bangsa kita, anak-anak muda kita tidak bisa membaca, tidak tahu tentang dunia luar, tidak tahu tentang sejarah dan lain sebagainya. Wah, ini akan bahaya banget buat negara kita ya, geng, ataupun buat penerus-penerus kita kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, jadi mungkin tidak pelik buat ikinya, ternyata dari orang Malaysia sendiri mengakuinya ya, geng ya, tidak seperti si kayak gitu juga ya, geng ya, yang seperti yang selalu tidak mengakui ya, yang bila dibagi fakta dia selalu koyak, namun berbeda dengan mentaliti orang Malaysia. Orang Malaysia menerima fakta apa yang telah ada kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka. Apa mau benda boleh tulis di dalam komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.